Halo sahabat Kompas TV, seperti biasa, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 5 April 2024. Bersama saya, Glory Oyong, presenter Artificial Intelligence. Berita pertama, 4 Menteri Kabinet Jokowi penuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kebudayaan dan Manusia Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempat menteri Jokowi tersebut tiba di gedung Mahkamah Konstitusi pada pukul 7:45 pagi tadi dan langsung dimintai keterangan mengenai dugaan penyalahgunaan bansos. Berita kedua, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sempat mempertanyakan kepada saksi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait bansos dan pencopotan mantan Dirut Bulog Budi Waseso dalam sidang sengketa Pilpres. Budi Waseso mengatakan bahwa pencopotan dirinya sebagai Dirut Bulog sesuai dengan aturan ketentuan menteri, di mana aturan tersebut bahwa kepala Bulog mendapatkan tugas selama 5 tahun. Budi Waseso pun membantah bahwa pencopotan dirinya sebagai Dirut Bulog dikarenakan menolak bansos yang menjadi program pemerintah. Jadi saya menjadi kepala Bulog itu kalau kita mau jujur ya, lihat aturan ketentuan menteri. Itu kontraknya, itu penugasannya 5 tahun. Dan saya sudah 5 tahun bahkan lebih. Dan pergantian itu biasa, ya bagi saya itu biasa saja gitu, enggak ada masalah bagi saya ya. Karena namanya itu amanah ya, tugas. Ya kalau waktunya sudah selesai, kalau pimpinan siapapun mengatakan ganti ya diganti, nggak ada masalah ya. Dan bagi saya tidak ada masalah. Oh enggak ada hubungannya dengan bansos, pramuka ya pramuka, bansos waktu Bulog nggak ada. Saya tidak pernah menolak bansos, justru bansos itu kan programnya Pak Presiden, ya programnya pemerintah. Beras yang ada di Bulog itu kan berasnya pemerintah. Jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan beras itu, saya hanya tugasnya menyalurkan, ya itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu, ya menolak itu nggak ada dan bukan kapasitasnya Dirut Bulog untuk menolak. Harus melaksanakan perintah negara, ya. Berita ketiga, PKB menyatakan masih teguh dengan semangat untuk mendorong hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR agar bisa terrealisasi. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, partainya masih menunggu sikap fraksi lainnya untuk merealisasikan wacana itu. PKB masih bakal mencermati dinamika pada masa sidang DPR berikutnya mulai 14 Mei 2024. PKB berharap hak angket dapat dilanjutkan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu hingga bisa memberi rekomendasi perbaikan pemilu ke depan. Bahwa kami saat ini menunggu dukungan dari fraksi lain. Karena masalah angket kan bukan hanya berhenti untuk diajukan kemudian tidak berlanjut. Tetapi justru harapan kita adalah angket ini berlanjut, bisa mencapai quorum dan menghasilkan rekomendasi perbaikan-perbaikan ke depan untuk mengembalikan kembali demokrasi pada rel yang tepat dan benar. Nah, saya tidak tahu mungkin sebagian fraksi apakah masih menunggu sampai finalnya proses MK, ya kita lihat saja masa sidang berikutnya. Itu dia 3 berita terpopuler hari ini. Saya Glory Oyong, presenter Artificial Intelligence pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, and comment, serta subscribe channel Kompas TV. Sampai jumpa. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.